Pelajaran ke-11 buku Katekisasi Masa Kini, hubungan kita dengan sesama manusia. Hukum kelima, pertanyaan, bagaimana seorang anak menghormati orang tuanya? Kolose 3 ayat 20, Amsal 1 ayat ke-8, 1 Timotius 5 ayat ke-4, Matius 15 ayat ke-4 dan ke-5. Yang kedua, motivasi apa yang mengharuskan setiap anak Kristen wajib senantiasa menghormati orang tuanya? Efesus 6 ayat yang pertama. Yang ketiga, apa kewajiban orang tua terhadap anaknya? Ulangan 11 ayat 19, 2 Korintus 12 ayat 14, Efesus 6 ayat yang keempat. Kesimpulan, penerapan perintah Tuhan untuk mengasihi sesama kita dalam hidup praktis, mulai dari hubungan kita dengan orang-orang yang paling dekat dengan kita, yaitu ayah dan ibu kita. Apabila anak telah dewasa dan menikah, maka hubungannya dengan orang tua berubah. Kejadian 2 ayat 24. Orang tua tetap terhormati, tapi bagi si anak hubungan yang paling dekat sekarang adalah hubungan suami istri. Anak tetap wajib menghormati orang tuanya dan wajib pula membantu mereka pada hari tua mereka. Hukum yang keenam, pertanyaan, mengapa membunuh manusia adalah dosa besar? Lihat Kejadian 9 ayat yang keenam. Halaman berikutnya. Apakah yang kedua, apakah pemerintah boleh menjatuhkan hukuman mati atas pembunuh? Kejadian 9 ayat 6, Roma 13 ayat yang keempat. Pertanyaan ketiga, apakah orang yang membunuh dengan tidak sengaja layak dibunuh mati? Bilangan 35 ayat 9 sampai ke 28. Yang keempat, mungkinkah kita membunuh seseorang dengan pikiran dan perkataan kita? Bagaimana itu bisa? Lihat Matius 5 ayat 21 sampai ke 26. Yang kelima, apakah tentara melanggar hukum keenam bila disuruh menembak orang? Lihat Lukas 3 ayat 14, Roma 13 ayat yang keempat. Keenam, adakah perintah positif yang tersirat dalam hukum ini? Lihat Matius 5, 24, 25, Matius 25 ayat 34 sampai 36, Roma 12 ayat 19 dan ayat yang ke-20. Kesimpulan, kita tidak boleh menghabisi hidup orang. Setiap orang adalah sama dengan kita. Sama-sama diciptakan Allah menurut rupa dan gambar Allah. Kita mungkin membunuh orang dengan perkataan dan pikiran kita. Kendati seseorang memusuhi kita, kita belajar berbuat baik kepadanya. Hukum ketujuh, pertanyaan yang pertama. Apa yang disebut dengan jinah dalam Alkitab? Imamat 20 ayat yang ke-10. Yang kedua, segala macam percabulan bertentangan dengan kehendak Allah. Mengapa jinah dan percabulan dianggap sebagai dosa besar? 1 Korintus 6 ayat 15 sampai ke 20. Ketiga, bagaimana kita dapat berzina dengan pikiran kita? Lihat Matius 5 ayat 27 dan 28. Halaman berikut. Yang keempat, apa hubungan zina dan perceraian? Matius 5 ayat 31 dan 32. Pertanyaan kelima, bagaimana kita menjauhkan diri dari dosa itu? Amsal 5, 18 dan 19, 1 Korintus 7 ayat pertama sampai dengan kelima. Galatia 5, 22 dan 23, Filipi 4 ayat yang ke-8, 1 Tesalonika 4 ayat 1 sampai ke-8. Kesimpulan, mengambil istri atau suami orang lain adalah dosa besar terhadap orang itu. Apabila dosa itu adalah juga dosa terhadap Tuhan yang menciptakan tubuh kita untuk pernikahan, bukan untuk percabulan. Lebih daripada itu, tubuh orang Kristen menjadi bait suci yang didiami oleh Roh Kudus dan Allah. Kehendak Tuhan ialah supaya kita hidup suci dalam tubuh, pikiran, dan perkataan. Hukum ke-8, pertanyaan yang pertama. Selain mengambil langsung kepunyaan seseorang, ada banyak cara dengan mana kita mencuri daripadanya. Pencurian apa yang tercantum dalam ayat-ayat berikut? Amsal 8 ayat 5 dan 6, Yeskil 22 ayat 12, Nehemia 5 ayat 7 sampai dengan ke-10, Mazmur 37 ayat yang ke-21, Mazmur 26 ayat yang ke-10, Lukas 19 ayat yang ke-8. Yang kedua, bagaimana manusia dapat disebut mencuri dari Allah? Maliaki 3 ayat 8 sampai dengan ke-10 atau menipu Allah. Pertanyaan ketiga, bagaimana kita dapat menjauhkan diri dari dosa ini? Efesus 4 ayat 28, Ibrani 13 ayat yang ke-5. Pertanyaan keempat, apa yang diperintahkan kepada kita dalam hukum ke-8? Lihat Efesus 4 ayat 28, Matius 5 ayat 42, Matius 6 ayat 20, Matius 21 dan ayat 21, 2 Korintus 9 ayat 6 sampai dengan ke-12. Halaman berikutnya, kesimpulan. Setiap cara yang mengurangi milik kepunyaan orang lain, segala sesuatu yang kita ambil dari bukan hak kita, semuanya itu adalah pencurian.
Kita harus belajar memberi kepada sesama kita. Lebih berbahagia memberi daripada menerima. Kisah Rasul 20 ayat 35. Hukum ke-9. Pertanyaan. 1. Bagaimana kita dapat disebut melanggar hukum ini? Amsal 12 ayat 22, Ulangan 19 ayat 16 sampai dengan ke-19, Matius 5 ayat 11, Roma 3 ayat ke-8. Yang kedua, bagaimana kita dapat menjauhkan diri dari dosa ini? Lihat Efesus 4 ayat 25 dan 29. Ketiga, adakah perintah positif di sini? Lihat Amsal 12 ayat 17, Kolose 4 ayat yang ke-6. Kesimpulan, orang yang mengenal Tuhan yang Maha Besar harus belajar untuk senantiasa mengucapkan apa yang benar. Jangan sekali-kali kita mengucapkan kesaksian dusta. Janganlah kita meneruskan cerita mengenai orang lain yang kita tahu adalah tidak benar, sehingga dengan demikian kita menyebarkan saksi dusta tentang sesama kita. Hukum ke-10, pertanyaan. Yang pertama, bagaimana hukum ke-10 ini menegaskan bahwa dosa itu ada pada setiap orang? Roma 7 ayat 7 dan 8. Halaman berikutnya, Yakobus 1 ayat 14-15, Matius 15 ayat 16 sampai dengan ke-20. Yang kedua, bagaimana kita dapat dilepaskan dari melanggar hukum ke-10 ini? Mazmur 51:12, Yeremia 31 ayat 33, Yehezkiel 11 ayat 19. Kesimpulan, dari hukum ke-10 ini jelas bahwa bukan hanya perbuatan kita yang salah. Semua pikiran kita mencerminkan pemberontakan manusia akan Allah. Semua manusia telah melanggar hukum ke-10 ini. Lihat Yakobus 2 ayat 10, Yakobus 4 ayat 17. Kecuali Tuhan Yesus sendiri, Ibrani 4 ayat 15. Dengan berusaha untuk menaati seluruh hukum, kita mustahil dapat berkenan kepada Allah. Roma 3 ayat ke-20. Hukum Allah menyatakan kepada kita betapa besarnya dosa kita. Roma 7 ayat 13. Dan sama sekali tidak menuju jalan keselamatan. Untuk menyelamatkan diri kita dari dosa, Allah telah mengutus anaknya ke dalam dunia. Demikianlah pelajaran yang ke-11 dan kita akan memasuki pelajaran berikut. Semangat untuk belajar ke pelajaran yang ke-12. Shalom.